Assalamualaikum. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kalian pelajari, yaitu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian dan biasanya jumlahnya tidak terbatas. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh-contoh sumber daya alam hayati berikut ini. Yang berikutnya adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau tidak hidup. Contohnya air, sinar matahari, tanah, dan udara. Sumber daya alam yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis, atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, dan sumber daya alam mineral non-logam. Sumber daya alam energi contohnya adalah gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Contoh dari sumber daya alam mineral diantaranya adalah nikel, emas, dan perak. Adapun contoh dari sumber daya alam mineral non-logam diantaranya adalah batu kapur, belerang, dan pasir kuarsa. Nah, itulah materi mengenai sumber daya alam. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu beribadah dengan rajin dan tekun. Jangan lupa tilawah dan murojaahnya tetap dijalankan di rumah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.